Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ta'ala kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa laksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga telah kita bahas cuplikan fragmen perkara-perkara yang mengantarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk masuk ke dalam Islam. Telah kita sebutkan bahwa ketika itu Umar bin Khattab, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu di suatu malam bertemu atau di suatu malam dia mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Nah, ini mulai masuknya hidayah pada diri Umar, hatinya bergetar. Kemudian juga telah kita sebutkan bagaimana simpati yang ditunjukkan oleh Umar kepada para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Laila Ummu Abdillah bahwa Umar mendoakan kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah, sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian. Namun, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada diri Umar tetap terdapat pengingkaran kepada ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana statementnya Umar yang menjadi latar belakang kenapa dia tetap membenci ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Quraisy dari munculnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat dia melihat bahwa masyarakat menjadi terpecah belah. Ya, kemudian anak-anak mulai membangkang kepada orang tuanya, berani mencela sesembahan-sesembahan yang ini sudah menjadi tradisi mereka selama generasi, ya beberapa generasi. Maka inilah yang menjadi latar belakang Umar. Sampai suatu ketika disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala bahwa Umar ini memiliki keinginan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, fa kharaja Umar yauman mutawashihan sayfahu yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Umar itu keluar dalam keadaan dia menghunus pedangnya. Dia ingin mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam warahtan min ashabih, dan sekelompok dari sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi dia menghunus pedangnya ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Qad dzukiru lahu annahum qad ijtama'u fi baitin inda Safa. Nah, ketika itu Umar mendapatkan kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah rumah yang berada di dekat Bukit Safa. Siapa yang masih ingat rumah siapa itu? Al-Arqam. Ya, di Dar Al-Arqam, di rumahnya Al-Arqam. Nah, ketika Umar bin Khattab ya sedang menuju tempat tersebut, beliau bertemu dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah ya Al-Adawi, masih satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Falakiyahu Nu'aim bin Abdillah faqala lahu aina turidu ya Umar. Maka kemudian dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah Al-Adawi mengatakan kepada Umar, aina turidu ya Umar? Kemana engkau akan pergi? Ingin kemana engkau wahai Umar? Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nu'aim bin Abdillah Al-Adawi ini sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya dari manusia. Kita bisa lihat bagaimana perannya Nu'aim bin Abdillah untuk menyelewengkan Umar dari membunuh Rasulullah SAW di
palingkan ke tempat yang lain. Ya. Kemudian kata Umar ketika ditanya, mau kemana engkau Umar? Beliau mengatakan, uridu Muhammadan. Ya. Aku menginginkan Muhammad. Hada sabi. Ya. Dia ini adalah sabi. Sabi ini adalah ungkapan orang-orang Quraisy bagi orang-orang yang meninggalkan ajaran nenek moyang. As-sabi. Ya. Ini yang menjadi latar belakang. Umar menjelaskan alasannya kenapa dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi farraqa amra Quraisy. Ya. Di mana dia telah memecah belah persatuan orang-orang Quraisy. Dulu menurut perspektif Umar, ya orang-orang Quraisy ini bersatu mereka, nggak ada perpecahan. Walaupun sebenarnya mereka juga sering gontok-gontokan, tapi menurut Umar ya tidak ada yang mencela sesembahannya, mereka satu, keyakinannya satu. Alladzi farraqa amra Quraisy wasaffahu ahlamaha. Kemudian dia membodoh-bodohi ya anak-anak muda dari kalangan orang-orang Quraisy. Wa abadinaha, dan juga mencela agamanya orang Quraisy. Wasabbaha alihatana, demikian juga dia mencela sesembahan-sesembahannya orang-orang Quraisy. Fa'aqtulahu, maka untuk inilah, karena inilah aku akan membunuhnya. Nah, di sini kita bisa melihat latar belakang Umar. Kenapa dia membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memecah belah masyarakat, membodoh-bodohi anak muda. Demikian juga mencela agama yang sudah turun-temurun menjadi menjadi agama mereka. Demikian juga mencela berhala-berhala yang mereka sembah. Maka kemudian Nu'aim bin Abdillah, nah di sini kita bisa melihat bagaimana usaha Nu'aim bin Abdillah untuk mengalihkan Umar dari membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu orang yang masuk Islam, orang yang sudah Islam, ya dia bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus mencintai Rasulullah. Maka kelihatan di sini bahwa Nu'aim bin Abdillah berusaha untuk memalingkan Umar dari membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nu'aim, wallahi laqad gharratka nafsuk min nafsika ya Umar. Atara bani Abdi Manaf tarikika tamshi 'alal ard, ya, wa qad qatalta Muhammadan. Wahai Umar, demi Allah, engkau telah tertipu dengan dirimu sendiri. Apakah engkau merasa Banu Abdi Manaf, ini keluarga besarnya Nabi alaihi salatu wasalam, akan tinggal diam membiarkanmu berjalan begitu saja di atas muka bumi ini setelah engkau membunuh Muhammad? Ya. Jadi dia diajak untuk berpikir. Ya. Apakah engkau berpikir kalau kamu membunuh Muhammad kemudian Banu Abdul Manaf akan membiarkanmu begitu saja? Dalam sebagian riwayat Umar mengatakan, sepertinya engkau wahai Nu'aim telah berada di agamanya Muhammad, di atas agamanya Muhammad. Ya, ini kenapa ada indikasi bahwa Nu'aim ini ingin memalingkan beliau. Jadi beliau sudah menduga bahwa Nu'aim ini sudah masuk Islam. Ya. Kemudian kata Nu'aim bin Abdillah, afala tarju ila ahli baitik fatuqima amrahum. Apakah tidak baik bagimu, tidak lebih baik bagimu wahai Umar, engkau kembali saja kepada keluargamu, kemudian engkau luruskan mereka. Ya. Umar kaget, apa maksudnya si Nu'aim ini? Kenapa saya ingin membunuh Muhammad tapi disuruh kembali melihat kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya? Ada apa ini? Wa ayu ahli baiti, ya. Keluargaku yang mana, kata Umar? Apa maksudmu? Qala hatanuk wa ibnu ammika Sa'id ibn Zaid ibn Amr wa ukhtuk Fatimah bintul Khattab faqad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dinihi fa alayka bihima. Maka kata Nu'aim bin Abdillah, ya, Khatan ini iparmu, ya, iparmu Sa'id bin Zaid, ya, bin Amr. Sa'id bin Zaid bin Amr ini salah seorang sahabat yang juga telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yang dikenal sebagai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah,
Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rangkaian termasuk penghuni surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafaur rasyidin. Kemudian Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satunya adalah Sa'id bin Zaid. Ya. Sa'id bin Zaid ini bapaknya Zaid bin Amr. Ini sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tergolong dari orang-orang yang hanif, yang tidak mau menyembah berhala. Ya. Jadi bapaknya yakni Zaid ibn Amr ini dari sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah tidak mau menyembah berhala. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid termasuk orang yang pertama masuk Islam. Maka kemudian kata siapa? Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, dia mengatakan kepada Umar, coba lihat dulu ya, iparmu Sa'id bin Zaid wa ukhtuk, dan juga saudara perempuanmu Fatimah bintul Khattab, faqad wallahi aslama. Mereka berdua telah masuk Islam. Jangan urusi Muhammad dulu, wahai Umar. Urusi adik dan adik iparmu dulu, karena mereka juga telah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa alaika bihima, maka hendaknya kau urusi terlebih dahulu mereka berdua. Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya kembali mencari, ya dia batalkan dulu rencana untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah yang berada di dekat Bukit Safa. Qala faraja Umar amidan ila ukhtihi wa khatanih. Maka kemudian Umar pun kembali, ya, dengan bersegera, dengan bergegas dia kembali ke rumah saudara perempuannya dan juga iparnya. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arad wa ma'ahu sahifah. Ketika itu di rumahnya Fatimah bintul Khattab ada sahabat Khabbab ibn al-Arad. Ya, dan mereka ketika itu di antara mereka ada lembaran-lembaran Al-Qur'an. Jadi dulu Al-Qur'an itu belum menjadi mushaf seperti sekarang, tapi ditulis secara terpisah. Ada yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, ada yang ditulis di batu-batu, ada yang ditulis di lembaran-lembaran kulit. Nah, ketika itu Khabbab bin Arad ini sedang mengajari Sa'id bin Zaid dan juga Fatimah bintul Khattab. Nah, itu bagaimana Nabi SAW melakukan tarbiyah, ya. Jadi yang namanya kajian itu tidak harus selalu di masjid, ya, tidak harus selalu di masjid. Memang kajian yang dilaksanakan di masjid ini adalah memiliki keutamaan tersendiri. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa habathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, mereka membacakan kitabullah, saling mengajarkan satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka rahmat. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka diliputi rahmat Allah, dilindungi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya. Memang benar, paling utama itu kajian di masjid. Tapi bukan berarti nggak boleh di rumah. Dahulu para sahabat itu dididik di rumah. Darul Arqam. Apakah Darul Arqam itu masjid? Tidak. Jawabannya rubah. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pengajaran pun perlu diberikan di rumah-rumah. Khabbab bin Arad datang ke rumahnya Fatimah bintul Khattab dan mengajari Fatimah bintul Khattab dan suaminya Al-Qur'an. Qala fiha Thaha, ya. Yuqri'uhuma iyyaha. Di dalam lembaran tersebut ada surat Thaha di mana Khabbab bin Arad sedang mengajarkan kepada mereka berdua, ya, surat ini. Falamma sami'u hissa Umar, maka kemudian falamma sami'u hissa Umar taghayyab Khabbab fi mikhda'in lahum. Maka ketika mendengar derap langkahnya Umar, Khabbab langsung kemudian bersembunyi di mikhda. Mikhda itu kamar yang ada di dalam kamar. Jadi tempat mungkin seperti
lemari, almari ya di tempat kita ya. Zaman dulu mungkin nggak punya lemari orang. Jadi ada tempat untuk mereka menaruh barang dalam kamarnya. Nah, disitulah Khabbab bin Arad kemudian bersembunyi. Ya. Qala qad sami'a Umar. Kemudian kata beliau, wa akhadhat Fatimah bintil Khattab as-sahifah faja'alatha tahta fakidaha. Kemudian Fatimah ibn Khattab mengambil lembaran-lembaran tersebut, kemudian beliau sembunyikan. Tapi apa? Faqad sami'a Umar hina dana ilal bait qira'at Khabbab alaihima. Namun sudah kedahuluan didengar oleh Umar. Jadi ketika Umar mendekati rumah tersebut, dia sudah mendengar. Ya, Khabbab bin Arad mengajari Fatimah dan Sa'id bin Zaid surat Thaha. Ya. Falamma dakhala qala ma hadhihi al-haynamah allati sami'tu. Maka kemudian kata Umar bin Khattab ketika dia masuk ke dalam rumahnya Fatimah, dia ucapkan apa apa istilahnya, suara yang haynamah ini artinya suara yang terdengar sayup-sayup yang baru saja aku dengarkan. Qala lahu ma sami'ta syai'an. Maka keduanya mengatakan kepada Umar, wahai Umar, engkau tidak mendengar apapun. Qala bala wallahi laqad ukhbirtu annakuma ya taba'tuma Muhammadan ala dinihi. Bahkan demi Allah, aku telah dikabarkan kepadaku bahwa kalian berdua telah mengikuti Muhammad ya di atas agamanya. Ya. Fa batasha bi khatanihi Sa'id ibn Zaid faqamat ilahi ukhtuhu Fatimah bintul Khattab la takuffahu an zawjiha. Maka kemudian Umar pun memukuli Sa'id bin Zaid, iparnya. Dipukuli oleh Umar, lalu kemudian bangkitlah adiknya Fatimah bintul Khattab untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Umar terhadap suaminya. Fa darabaha fasajjaha. Maka kemudian Umar pun memukul sang adik dan melukainya. Ini yang membuat Umar bersalah. Jadi bagaimanapun juga seorang adik ini memiliki tempat di hati kakaknya. Ketika dia menghajar suaminya, Fatimah bangkit. Nah, ini harusnya seorang istri. Ya, dia membela sang suami. Gak rela ketika suaminya dihajar. Ya, bangkit dia kemudian membela suaminya sampai kemudian Fatimah bintul Khattab dihajar juga oleh kakaknya. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanuhu na'am qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih fasna ma badalak. Maka kemudian setelah dipukuli oleh Umar, justru apa? Fatimah dan Sa'id bin Zaid mengaku, ya, beliau mengatakan na'am qad aslamna. Benar wahai Umar, kami telah masuk Islam, wa amanna billahi wa rasulih, dan kami pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna ma badalak. Ya, lakukanlah apa yang kau inginkan. Maka kemudian ketika melihat darah mengucur dari wajah Fatimah, Umar merasa menyesal. Qala falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi minad dam nadima ala ma sana. Maka ketika Umar melihat darah mengucur dari adiknya, dari wajah adiknya, maka dia pun menyesal dari apa yang dia lakukan. Ya. Qala fa'ir'au. Maka kemudian Umar pun mengatakan wa qala li ukhtihi, ya, dia mengatakan kepada saudara perempuannya, a'tini hadhihi sahifah allati sami'tukum taqra'una anifan. Datangkan kepadaku lembaran-lembaran yang telah aku dengar bahwa kalian membacanya, ya, kalian baru saja membacanya. Coba aku mau lihat lembaran-lembaran yang baru saja kalian baca tadi. Anzur ma hadzal ladzi jaa bihi Muhammad. Biarkan aku melihat apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kana Umar katiban, dan dahulu Umar adalah seorang yang bisa menulis. Sudah kita sebutkan ya kemarin, anggapan sebagian orang yang mengatakan Umar seperti barbar, ya, tidak punya adab, kemudian preman, bromo corah katanya. Ya, ini suatu hal yang perlu diluruskan, tidak seperti itu. Umar adalah orang yang intelek, dia bisa menulis, dan jarang sekali orang bisa menulis di masa itu. Dan dia bisa membaca.
falamma qala dzalika qalat lahu ukhtu inna nakhsyaka 'alaiha. Ya. Ketika Umar meminta untuk didatangkan lembaran-lembaran Al-Qur'an tadi, lembaran surat Thaha tadi, kata adiknya, sesungguhnya kami mengkhawatirkan engkau terhadap lembaran-lembaran ini. Maksudnya kami khawatir nanti engkau rusak, engkau lecehkan, engkau injak-injak, ya. Maka kemudian kata Umar, la takhafi. Wa halafa laha bi alihatihi liyaruddannaha idza qara'aha ilaiha. Kemudian dia pun bersumpah, ya, kepada adiknya dengan menyebut sesembahan-sesembahannya bahwa dia pasti akan mengembalikan lembaran-lembaran tersebut setelah dia bacakan. Falamma qala dzalika ya tami'at fi islamihi faqalat lahu ya akhi innaka najisun ala syirkik wa innahu la yamassuha illa tahir. Maka setelah Umar bersumpah demi Allah, ya, demi sesembahan-sesembahannya bahwa dia akan mengembalikan lembaran-lembaran tadi setelah dia baca, maka kemudian Fatimah, ya, sangat berharap dengan membaca lembaran ini kakaknya bisa masuk Islam. Ya, dia sangat berharap dengan membaca lembaran ini kakaknya bisa masuk Islam. Namun kemudian dia mengatakan kepada Umar, ya akhi innaka najisun ala syirkik. Sesungguhnya engkau najis di atas kesyirikanmu. Wa innahu la yamassuha illa tahir. Adapun lembaran-lembaran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang telah bersuci. Maka kemudian Umar pun mandi. Faqama Umar faghtasal. Maka Umar pun kemudian bangkit lalu dia mandi. Fa'atathu as-sahifah. Maka kemudian Fatimah pun memberikan lembaran-lembaran tersebut. Wa fiha Thaha faqara'aha. Maka di dalam lembaran tersebut, ya, dia membaca surat Thaha. Surat Thaha dia baca sampai beberapa ayat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Umar membaca lafaz basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji, ya, alangkah indahnya nama-nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dia pun membaca surat Thaha sampai kemudian qala ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Setelah dia membaca surat Thaha, dia memuji apa yang baru saja dia baca. Demikian indah dan demikian mulianya ucapan yang aku baca ini. Falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaih. Maka ketika keluar pujian dari lisannya Umar, Khabbab ibn Arad keluar dari persembunyiannya. Jadi sudah mendengar ada perubahan. Ya, ternyata Umar kemudian memuji ayat-ayat yang baru saja dia baca. Faqala lahu ya Umar. Maka kemudian Khabbab mengatakan kepada Umar, wahai Umar, wallahi inni la arju ay yakuna Allahu qad khassaka bi da'wati nabiyhi fa inni sami'tuhu amsi wa huwa yaqul Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham atau bi Umar bin Khattab. Wahai Umar, demi Allah, sesungguhnya aku sangat berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang aku dengar tempo hari dari lisan beliau alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, bantulah Islam dengan Abu Jahal, yakni dengan Abul Hakam ibn Hisham. Abul Hakam ibn Hisham ini adalah nama asli dari Abu Jahal. Namanya Abul Hakam. Al-Hakam artinya yang bijaksana, ya. Namun karena dia menolak Islam, maka diubah namanya menjadi Abu Jahal. Ya, kemudian Nabi SAW mendoakan, ya Allah, tolonglah Islam dengan salah satu dari kedua orang ini, yakni Abul Hakam ibn Hisham dan Umar ibn Khattab. Fallahu Allah ya Umar. Faqala lahu inda dzalika Umar fadullani ya Khabbab ala Muhammadin hatta atihi fa uslim. Maka Allah wahai Umar, ya. Maksudnya di sini Khabbab ingin mengatakan kepada Umar, wujudkanlah apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Umar.
Nabi SAW telah mendoakanmu, ya, agar Allah menolong agama ini dengan keberadaanmu. Maka wujudkanlah wahai Umar. Maka kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Khabbab, ya, dullani ya Khabbab ala Muhammadin hatta atiyahu fa uslim. Maka tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad wahai Khabbab agar aku bisa mendatanginya dan berislam di hadapannya. La ilaha illallah. Betapa cepat, ya, perubahan dari Umar bin Khattab. Datang menghunus pedang, ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berubah, dia ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk membunuh beliau, namun untuk mengikrarkan keislamannya. Maka kemudian sebagaimana kita sebutkan di awal kisah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dekat Bukit Safa di Darul Arqam. Maka datanglah Umar ketika itu dalam keadaan pedangnya sudah tersarung. Tapi dilihat oleh para sahabat yang berada di dalam rumah, kelihatan Umar sedang menyandang pedangnya. Kemudian datang Umar ke rumahnya Al-Arqam. Ya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan di tengah-tengah mereka ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang 3 hari sebelumnya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Maka kemudian Hamzah bertanya kepada para sahabat, ada apa? Ya, apa yang kalian lihat? Maka kemudian Umar datang, kata mereka. Jadi Umar datang. Lalu Hamzah mengatakan kepada para sahabat, iftahu lahul bab, fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Buka saja pintunya. Kalau Umar menginginkan kebaikan, maka kita akan berikan kebaikan untuknya. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfih. Namun apabila dia menginginkan keburukan, maka kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, sosok yang demikian kuat, ya, jagoannya Quraisy. Kemana-mana beliau radhiyallahu anhu selalu membawa busur panahnya. Buka saja pintunya. Dengan keberanian dia katakan kepada para sahabat, buka saja pintunya. Kalau memang Umar itu menginginkan kebaikan, maka kita akan berikan. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya. Maka kemudian Umar pun datang masuk ke dalam rumah, dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ama anta muntahiyan ya Umar? Kapankah engkau akan berhenti dari kekufuranmu wahai Umar? Hatta yunzilallahu bika minal hizyi wan nakali ma nazala bil Walid ibn Mughirah. Apakah engkau harus menunggu turunnya kehinaan dan bencana atas dirimu sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid ibn Mughirah? Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan keberadaan Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Akhirnya Umar menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hidayahnya kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Umar bin Khattab dia pergi keluar untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun kemudian ya kepergiannya itu berakhir pada 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas masuk Islamnya Umar bin Khattab, musuh yang selama ini menyiksa mereka, musuh yang selama ini menekan mereka. Allah berikan hidayah kepada Islam. Maka Umar bin Khattab ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah,
ya kepada Islam, maka sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangkit sebagai pembela Islam. Bahkan kemudian keberadaannya sebagai seorang Muslim berhasil menjadi tenaga baru atau kekuatan baru dalam Islam, sehingga Islam pun menjadi mulia. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkali-kali kita mendengar kisah ini, namun tidak bosan untuk mendengarnya. Berkali-kali kita mendengar kisah ini dituturkan ataupun kita baca, namun setiap kali kita mengulangnya terasa bertambah iman kita, melihat bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang yang sebelumnya sangat memusuhi Islam dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayahnya kepada kita semua. Baik. Perlu kita bahas, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kisah keislaman Umar ini sangatlah masyhur, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Tapi perlu kita jelaskan tentang bagaimana polemik yang terjadi di kalangan para ulama tentang kesahihan kisah ini, agar antum tidak bertanya-tanya ketika membaca sebuah kitab sirah. Ya, terkadang ada para ulama yang tidak mengisahkan sama sekali, jadi diloncati. Ya, diloncati kisah masuk Islamnya Umar. Mereka hanya mengatakan, ya, Umar dulunya membenci Islam, kemudian masuk Islam. Adapun kisah yang dia menyatakan simpati terhadap kaum muhajirin yang akan pergi ke negeri Habasyah, maka kisahnya sahih. Adapun kisah yang barusan kita tuturkan, maka ini ada polemik di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan tentang bab Islamnya Umar, namun beliau tidak membawakan kisah ini. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau tidak memastikan kesahihannya. Ketika membawakan kisah ini, beliau membawakannya dengan lafaz ruwiya. Ruwiya artinya diriwayatkan, jadi tidak dipastikan, ya, tidak memastikan tentang kebenarannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, demikian juga beliau tidak mensahihkan dan tidak mendhaifkan. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Akram Diya Al-Umari, beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayatnya ini tidak ada satupun yang sahih. Namun Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, beliau menyebutkan bahwa kisah ini derajatnya adalah hasan. Jadi ada polemik di kalangan para ulama tentang kesahihan kisah ini. Namun, ya, kita ketika melihat ada nama seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, demikian juga dikisahkan oleh Syekhul Islam, orang yang sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka tidak mengapa bagi kita untuk menceritakannya, ya. Apalagi ketika membaca kitab Ashabur Rasul karya Syekh Mahmud Al-Misri, ketika beliau berbicara tentang masuk Islamnya Umar, ya, beliau menyatakan dalam catatan kakinya ada sebuah noktah dalam Sahih Al-Bukhari yang mengindikasikan kebenaran kisah ini. Dari sahabat Sa'id bin Zaid, iparnya Umar tadi, beliau mengatakan, "Lau ra'aituni muthiki Umar alal Islam ana wa ukhtuhu wa ma aslam." Seandainya aku dan Fatimah, ya, aku dan saudaranya yakni Fatimah tidak mengokohkan Umar, mungkin dia tidak akan masuk Islam. Artinya ketika ada fragmen tadi kita lihat, Umar ingin membaca apa? Surat Toha. Kemudian diberikan oleh Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha. Nah, kalau misalnya ini mungkin tidak dilakukan oleh siapa? Fatimah, mungkin Umar tidak jadi masuk Islam. Namun kemudian hal ini dilakukan oleh Fatimah, maka kemudian ini menjadi sebab hidayah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi ini kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Umar, kita ketahui beliau memiliki keberanian yang teramat sangat. Ya, maka kemudian ketika beliau masuk Islam, Umar ini mengumumkan keislamannya di hadapan kaum musyrikin Quraisy sebagai bentuk tantangan kepada mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, ya, beliau meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berarti sanadnya tersambung. Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar, putranya Umar. Beliau mengatakan, lamma aslama Abi Umar, qala ayyu Quraisyin anqalu lil hadis. Ketika bapakku masuk Islam, kata Abdullah, dia bertanya, siapa orang yang paling cepat untuk menyebarkan berita di tengah-tengah orang-orang Quraisy? Jadi di tengah-tengah mereka ada yang suka bergosip begitu ya. Siapa yang paling suka bergosip di tengah-tengah kita, yang paling cepat menyebarkan berita? Faqila lahu, maka kemudian dikatakan kepada Umar, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dialah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ini orang yang paling cepat menyebarkan berita. Faghada alaih, maka kemudian Umar pun pergi menemui Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Faqala lahu, ya, a'alimta ya Jamil anni qad aslamt. Ya. Wahai Jamil, tahukah engkau ya bahwa aku telah masuk Islam, wa dakhaltu fi dini Muhammad, dan aku telah masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi si tukang gosip ini malah diceritakan oleh Umar. Ya, Umar bercerita, saya sudah masuk Islam. Saya sudah mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala fa wallahi ma raja'u hatta qama yajurru rida'ahu wattabahu Umar. Maka demi Allah, ya, maka Jamil ini tidak merespon apa yang dikatakan oleh Umar. Kemudian dia kabur sambil menarik ridanya, selendangnya. Kemudian dia kabur lalu diikuti oleh Umar. Wattaba'tu abi, dan aku pun mengikuti bapakku. Jadi Umar mengikuti si Jamil, kemudian Abdullah bin Umar mengikuti bapaknya. Hatta idza qama ala babil masjid, ya, sorokha bi'a'la sautih. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh si Jamil ini, dia datang ke masjid, ya, di depan pintu masjid, ini Masjidil Haram dekat Ka'bah. Kemudian dia berteriak dengan suara yang paling keras, ya ma'syara Quraisy wa hum fi andiyatihim haulal Ka'bah. Dia mengatakan, wahai sekalian Quraisy. Ketika itu Quraisy sedang berkumpul-kumpul di sekitar Ka'bah. Ala inna Umar bin Khattab qad saba. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia berteriak di hadapan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Umar mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Apa yang kau katakan tidak benar. Aku bukan meninggalkan agama nenek moyangku, tapi aku telah berislam dan masuk kepada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang terjadi pada diri Umar ketika itu? Ada yang bisa menebak apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Insyaallah kita akan kisahkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.